dan cat X aksen misalnya itu adalah delta X minus gelombang yang tidak lain adalah koefisien kombinasi linear suatu vektor ket atas basis kontinu itu tidak lain adalah produk skalar antara vektor basis kontinu itu dengan vektor ket itu tadi ya, seperti diungkapkan di sini. Saya rasa cukup jelas ya yang hal itu. Nah, kemudian seperti yang sudah kita pernah bicarakan ya, jadi bahwa di dalam wakilan ya, jadi posisi ya, nanti maka kemudian hasil ini nilai harap ya, bukan nilai harap, jadi vektor operator P dikenakan pada psi ya, kemudian dikalikan dot produk dengan V itu tidak seperti, artinya bahwa operator P itu nanti dalam wakilan koordinat akan berupa ungkapan semacam ini. Ya, ini PX ya, jadi PX. Jadi kalau X itu linear 3 dimensi, maka ini adalah nabla itu. Ya, ini hanya mengingat-ingat ya apa yang sudah pernah dibicarakan sebelumnya ya. Oke, nah kemudian persamaan Schrödinger itu kemudian seperti yang saya telah sampaikan tadi, ya itu dikonstruksi ya dari ungkapan energi mekanik total yang non-linear ya, non relativistik maaf ya. Dan kemudian dari sini dengan mengungkapkan ya, substitusikan ya, apa istilahnya ya, jadi kuantisasi katakanlah gitu ya, jadi P dikalikan dengan P topi, dan P topi diungkapkan dengan cara yang ini tadi ya, ini ataupun ini ya dalam satu dimensi, kemudian V diungkapkan dengan Vx gitu ya, kemudian E diganti dengan E topi, yakni I bar parsial T, maka kemudian kita dapatkan persamaan ini. Yang menarik di sini adalah bahwa persamaan Schrödinger ini ya orde waktunya adalah 1 gitu, sementara ruangnya itu orde 2. Jadi terhadap ruang itu orde 2, terhadap waktu orde 1. Nah, ini yang kemudian nanti akan memudahkan ya ketika kita bicara tentang makna dari situ, kalau kita pandang sebagai amplitude peluang gitu. Oke, nah kemudian dari persamaan Schrödinger itu atau fungsi kemudian artinya bahwa persamaan Schrödinger itu tidak lain adalah persamaan yang menggambarkan bagaimana fungsi gelombang ya atau keadaan ya, karena fungsi gelombang itu mewakili keadaan itu berevolusi terhadap waktu gitu. Nah, tentu di sini dibutuhkan syarat batas ya, syarat awal dan sebagainya. Sehingga kemudian kita dapatkan psi itu sebagai fungsi waktu dan posisi gitu ya. Dan itu menggambarkan dinamika partikel itu gitu. Jadi dinamika kuantum dari partikel itu. Nah, kemudian orang interpretasi gitu ya. Jadi apa itu fungsi gelombang gitu. Erwin Schrödinger sendiri tidak menginterpretasikan psi itu sebagai amplitude peluang ya. Jadi dia berpikir bahwa psi itu ya suatu besaran fisika gitu. Jadi medan gitu ya, medan skalar gitu. Tapi kemudian interpretasi yang mungkin lebih banyak diterima itu adalah bahwa psi itu dipandang sebagai amplitude peluang ya. Jadi ada kaitannya dengan peluang. Jadi bahwa perkalian antara psi astrik dengan psi atau nomodulus dari psi itu adalah rapat peluang ya, rapat peluang, sehingga kemudian modulus psi dikuadratkan dikalikan dengan dv itu dipahami sebagai peluang menemukan partikel ya di titik R, di sekitar R ya, pada wilayah dv itu gitu. Ya itu interpretasinya. Nah kemudian dari situ kemudian orang bisa mendapatkan persamaan kontinuitas. Dari persamaan Schrödinger itu orang bisa mendapatkan persamaan kontinuitas peluang itu. Jadi ini langkah-langkahnya ya. Jadi langkah-langkahnya. Jadi pertama adalah bahwa persamaan Schrödinger itu dikalikan dengan psi astrik. Kemudian persamaan Schrödinger diambil konjugat kompleksnya, lalu dikalikan dengan psi gitu. Ya lalu kemudian dikurangkan gitu ya, dikurangkan. Dari hasilnya semacam ini ya, kita dapatkan bahwa ini psi astrik psi ditulis sebagai rho ya, rapat peluang,
kemudian dari situ kita dapatkan ungkapan ini. Jadi apa namanya? Ya, jadi mungkin Anda sudah pernah melihat ini juga di apa di persamaan apa rapat apa kontinuitas massa di dalam mekanika fluida maupun apa namanya kontinuitas arus ya perlu apa muatan ya di dalam elektromagnetik ya. Anda pernah melihat ini. Nah, sekarang kita melihatnya dengan cara yang berbeda bahwa rho itu adalah rapat peluang gitu, rapat peluang ya dan sifatnya konservatif ya sehingga memenuhi persamaan kontinuitas ini. Dan C kemudian dipandang sebagai rapat arus peluang gitu. Jadi rapat arus peluang. Jadi kalau di dalam mekanika fluida J itu adalah rapat arus massa, ya. Kemudian kalau di dalam elektromagnetik J itu adalah rapat arus, ya, muatan itu, ya. Nah kalau di sini J adalah rapat arus peluang dan itu nilainya seperti ini. Dan berdasarkan persamaan ini, ya, kita dapatkan bahwa rapat arus peluang itu nilainya seperti ini. Nah, saya kira ini juga sesuatu yang sudah Anda pernah pelajari ya di fisika kuantum 1, 2, ataupun mungkin di mekanika kuantum. Good. Jadi nanti apa namanya persoalan yang menarik nanti sini tadi dari rapat arus rapat peluang ini. Nah, kalau di dalam ungkapan ini kan jelas apa namanya positif ya, tidak negatif ya, maaf ya, tidak negatif. Sehingga rapat arus peluang ini well defined gitu untuk kasus ini gitu ya, untuk kasus ini. Oke. Nah, kalau kemudian itu diintegralkan dan sebagainya, kemudian kita dapatkan ini tadi ya. Jadi apa namanya ya. Jadi kalau apa ungkapan ini tadi ya, ungkapan ini divergensi G itu dipindah ke kanan gitu ya, kemudian diintegralkan terhadap V. Tentu saja kemudian kita bisa menuliskan ini. Jadi dengan menggunakan teorema Gauss ya. Teorema Gauss kemudian kita dapatkan ungkapan ini bahwa laju perubahan ini kan integral V rho dV itu adalah muatan apa rapat peluang ya atau peluang apa namanya di suatu wilayah. Jadi ditemukannya partikel di wilayah V itu ya. Nah itu kemudian kalau diturunkan dalam waktu artinya bahwa ini laju perubahan apa namanya peluang di situ. Nah itu dibaca ternyata sama dengan ini ya. Jadi J itu rapat arus peluang ya. Nah, ini kalau apa namanya kita baca sebagai rapat peluang gitu ya. Nah, kemudian kalau itu dibaca sebagai rapat muatan ya, itu artinya bahwa ini kontinuitas muatan ya. Jadi muatan yang perubahan muatan ya atau laju perubahan muatan di dalam volume V itu sama dengan apa namanya banyaknya banyaknya muatan ya yang keluar dari permukaan apa namanya yang menutupi atau melingkupi V itu ya. Good. Nah, kemudian seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa rho itu dibaca sebagai rapat peluang ya, seperti yang saya sampaikan tadi, menemukan partikel di suatu titik ya, di sekitar titik tertentu ya. Jadi kalau ini sebagai fungsi R misalnya, rho sebagai fungsi R, itu artinya bahwa rapat arus peluang di titik R. Ya, kalau dikalikan dengan dV di sekitar R itu artinya bahwa peluang menemukan partikel di sekitar titik R itu ya pada wilayah V itu dV itu ya. Oke. Jadi rho itu positif definite ya jelas ya karena sebagai rapat peluang maka dia harus positif definite ya bagi yang sudah pernah belajar apa namanya teori peluang tentu saja rapat peluang itu harus positif definite ya. Nah ini apa namanya apa yang kita tafsirkan dari rho yang sama dengan psi asli psi itu itu tidak menyalahi apa namanya tuntutan atau syarat untuk disebut sebagai rapat arus sebagai apa namanya rapat peluang gitu ya. Oke. Nah jadi sejauh itu maka kemudian apa namanya dalam interpretasi rapat peluang dan sebagainya tidak ada persoalan ya di dalam persamaan Schrödinger itu ya terkait dengan persamaan Schrödinger itu. Good. Nah tapi kemudian tentu saja apa namanya persamaan relativitas mekanika kuantum ya persamaan gelombang itu pun juga partikel-partikel yang dibicarakan tidak hanya bergerak dengan kecepatan rendah ya tapi juga banyak yang juga memiliki kecepatan yang cukup tinggi.
Ya, maka kemudian efek relatif aspek relativistiknya juga harus diperhitungkan gitu. Jadi aspek relativistiknya juga harus diperhitungkan, tidak boleh diabaikan, ya. Sehingga kemudian ada tuntutan untuk merumuskan persamaan Schrödinger yang relativistik gitu. Jadi dengan jalan tadi mengimplementasikan ungkapan energi total partikel itu ke dalam persamaan Schrödinger gitu. Jadi bagaimana merumuskan persamaan Schrödinger itu dengan operator momentum P dan E serta energi ya. Ya, maaf ada gangguan ya. Jadi saya share kembali ya. Oke, sudah nyambung ya? Sudah terdengar ya? Sudah, Pak. Ya. Jadi sebenarnya tadi saya putus di sini ya. Jadi sejauh ini tidak ada persoalan dengan interpretasi probabilitas ya. Jadi untuk fungsi gelombang di dalam persamaan Schrödinger gitu. Nah, tadi saya katakan bahwa kemudian partikel-partikel yang kita tinjau ternyata juga tidak melulu memiliki kecepatan yang rendah gitu. Jadi juga banyak juga partikel-partikel yang harusnya ditinjau secara kuantum, tetapi memiliki kecepatan cukup tinggi, ya, cukup tinggi, tidak bisa diabaikan terhadap kecepatan lambat cahaya di dalam ruang hampa, sehingga kemudian perlu aspek relativitas yang dilibatkan di situ. Ya, jadi maka kemudian ada tuntutan untuk merumuskan mekanika kuantum. Ya, dalam konteks ini sebenarnya adalah mekanika gelombang relativistik itu. Terutama adalah bagaimana merumuskan persamaan Schrödinger relativistik. Lalu kemudian dicoba gitu, jadi dengan menggunakan ungkapan relativitas, ungkapan energi total yang sifatnya relativistik gitu. Nah, oleh karena itu kemudian coba kita bikin kesepakatan dulu ya terkait dengan efek relativitas itu, ya. Ini ada yang masuk ya. Jadi kita bikin kesepakatan dulu tentang relativitas, teori relativitas gitu ya. Jadi di dalam teori relativitas khusus ya utamanya itu kita mengenal vektor 4 ya. Jadi nanti perumusannya dalam ruang berdimensi 4 dan itu kita kenal dengan ruang waktu ya. Jadi di dalam relativitas itu waktu tidak mutlak ya, tidak mutlak. Jadi artinya bahwa masing-masing kerangka acuan itu memiliki waktunya masing-masing gitu. Jadi setiap kerangka acuan memiliki waktunya masing-masing. Sehingga kemudian waktu dan ruang itu dipandang dalam satu kesatuan dan memiliki posisi yang sama, gitu, kedudukan yang sama. Jadi memiliki kedudukan yang sama, ya. Sehingga kemudian digabungkan menjadi ruang waktu gitu. Nah, artinya bahwa di dalam hal ini kita bicara ruang berdimensi 4, gitu ya, dengan salah satu koordinatnya adalah koordinat waktu gitu. Nah, kemudian kita sering menyebutnya sebagai x mu, dengan mu itu mulai dari 0, 1, 2, 3 gitu.
X0 itu terkait dengan koordinat yang terkait dengan waktu gitu ya. Nah kemudian di situ dalam ruang itu disebut ruang Minkowski karena harus memiliki metrik ya Minkowski gitu. Nah kemudian transformasi rotasi di situ disebut sebagai transformasi Lorentz gitu, dan itu dilambangkan dengan ini. Jadi kalau kita berada di dalam ruang waktu itu dalam satu kerangka acuan, ya kita memiliki kerangka acuan terkait dengan sistem koordinat gitu. Kerangka acuan terkait dengan sistem koordinat. Artinya kalau kita berada di kerangka acuan yang lain, maka itu adalah sistem koordinat yang lain. Gitu. Sebagai contoh misalnya kerangka acuan dengan koordinat x mu. Ada kerangka acuan yang lain s aksen itu memiliki koordinat terkait dengan koordinat x aksen mu gitu. Maka kaitan antara kalau keduanya adalah sama-sama kerangka acuan inersial, ya maka keduanya dikaitkan oleh transformasi Lorentz gitu. Jadi bahwa x aksen mu itu sama dengan lambda mu nu x nu gitu. Jadi lambda mu nu adalah elemen matrik ya yang disebut sebagai matriks yang transformasi Lorentz itu. Jadi ini elemen matrik yang terkait dengan transformasi Lorentz. Jadi transformasi Lorentz diungkapkan dalam bentuk matriks. Dan matriksnya itu kita sebut sebagai lambda gitu ya. Dan anggotanya elemennya kita sebut sebagai mu nu gitu. Sehingga kemudian x aksen mu itu sama dengan lambda mu nu x nu. Ingat di sini bahwa mu itu adalah nomor baris, ya mu di sini adalah nomor baris, nu adalah nomor kolom, gitu ya, nomor kolom, ya. Oke, sehingga ini adalah perkalian. Ini harusnya merupakan vektor kolom, ya vektor kolom. Ya, kemudian ini x nu juga merupakan vektor kolom. Ini adalah vektor 4 kali 4 ya. Jadi hasilnya adalah vektor kolom. Good. Nah, sebagai contoh misalnya ya mungkin yang Anda cukup kenal itu adalah ketika x aksen dan koordinat transformasi kerangka acuan itu sedemikian rupa sehingga x aksen dan x itu berimpit ya, x aksen dan x berimpit. Kemudian bergerak sepanjang x aksen itu bergerak sepanjang x gitu. Ya, gitu. Jadi maka kemudian di SMA ya mungkin ya, jadi atau di S1 di fisika dasar ya 2 misalnya, mungkin Anda akan diperkenalkan dengan transformasi Lorentz semacam ini. Jadi nanti waktu dan koordinat x ya itu berbeda ya antara di kerangka S maupun di kerangka S aksen. Nah, di kerangka S aksen Z dan Z itu sama nilainya ya. Z aksen sama dengan Z aksen sama dengan Z. Sementara X aksen itu sama dengan gamma X ya, gamma X atau gamma plus minus VC gamma dikalikan X gitu. Sementara CT aksen itu akan sama dengan CT dikalikan dengan gamma minus VC gamma itu ya. Jadi ini ungkapannya semacam itu ya. Jadi berbeda dengan gamma adalah orang yang disebut sebagai faktor Lorentz gitu ya. Saya rasa cukup jelas ini ya. Jadi sesuatu yang mungkin Anda pernah dapatkan gitu ya. Oke, ya kemudian di dalam jadi ini dipandang sebagai rotasi ya. Jadi transformasi Lorentz ya atau matriks Lorentz ini dipandang sebagai matriks rotasi relatif terhadap matriks Minkowski gitu. Jadi Anda juga kenal rotasi dalam ruang 3 dimensi relatif terhadap metrik Euklidian. Nah, kalau ini lambda itu dipandang sebagai matrik rotasi relatif terhadap metrik Minkowski. Artinya melestarikan konsep panjang atau pseudo norm ini itu ya relatif terhadap metrik Minkowski itu. Ya, jadi ya mungkin mungkin kita lihat nanti di sini ya. Jadi banyak yang kemudian transformasi Lorentz itu tidak hanya semacam ini ya. Jadi tentu saja nanti ada syarat agar lambda itu disebut sebagai transformasi Lorentz. Jadi karena transformasi Lorentz kemudian membentuk sebuah grup ya, sebuah grup Lorentz gitu. Nah kemudian seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi nanti ada suatu konsep
hasil kali skalar itu ya, hasil kali skalar atau mengimbas pada konsep panjang atau pseudo panjang. Jadi bahwa saya sebut pseudo karena itu tidak positif definite ya. Jadi nanti panjang itu kan, konsep panjang itu kan harusnya kan apa namanya nilainya selalu besar atau sama dengan 0 ya. Tapi kalau di sini mungkin terjadi bahwa panjang itu apa namanya kurang dari atau sama dengan 0 ya. Jadi panjang dikuadratkan ya, itu kurang dari atau sama dengan 0. Maka saya sebut sebagai pseudo panjang atau pseudo norm gitu ya. Jadi itu seperti ini. Jadi kalau saya mempunyai vektor x ya, mu ya di dalam apa ruang Minkowski tadi di dalam maka kemudian panjang vektor x itu vektor 4 koordinat menurut nyebutnya seperti itu dihitung dengan jalan ini tadi. Jadi kuadrat panjangnya seperti ini. Apa ini? Jadi nah ini kemudian diungkapkan dengan ungkapan seperti ini. Jadi x mu dengan indeks di bawah subscript ya. Itu subscript atau subscript itu tidak lain adalah perkalian ini. Jadi metrik ini g mu nu dikalikan dengan x nu gitu ya. Jadi ini sama dengan x mu. Jadi g mu nu dikalikan dengan x nu. Lalu tentu saja x nu-nya dijumlahkan ya. Jadi hati-hati di sini bahwa ini adalah sejujurnya g mu nu x nu adalah perkalian matriks antara matriks G dengan matriks x nu gitu. Nah itu diungkapkan dengan cara seperti ini ya. Jadi ct kuadrat minus x panjang vektor 3 ya di dalam ruang 3 dimensi itu. Jadi x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ditambah x3 kuadrat ya. Ini sekian ini. Nah ini yang kemudian kita sebut sebagai apa namanya tadi apa kuadrat ya panjang ya, kuadrat panjang vektor 4 koordinat ya x mu itu. Oke, nah itu tidak lain adalah ct kuadrat minus. Nah ini bisa ditunjukkan dengan mudah ya. Jadi kalau sebagai g mu itu seperti ini ya. Jadi matrik dengan elemen 1, 0, 0 itu pada baris pertama, kemudian min 1, 0, 0, 0 baris kedua dan seterusnya gitu ya. Nah ini kalau Anda kalikan dari kiri dengan apa namanya x0, x1, x2, x3, lalu di kanan di sini Anda kalikan dengan x0, x1, x2, x3 dalam bentuk matriks kolom, matriks baris, maka nanti hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi itulah kemudian apa namanya matriks ini kemudian mengimbas definisi dari kuadrat panjang vektor-vektor 4 ya itu. Cukup jelas ya saya rasa, dan ini sifatnya invarian. Ya, jadi artinya bahwa dilihat dari kerangka acuan manapun ya itu akan nilainya seperti ini, sama gitu. Jadi kalau kita bicara apa namanya x aksen mu ya, maka kemudian x mu dot dibaca begini ya, x mu dot x mu ini itu akan sama dengan x aksen mu dot x aksen mu. Ya, hasilnya sama itu, hasilnya sama. Jadi di kuadrat panjang ini dilihat dari manapun, dari kerangka manapun itu akan nilainya akan sama. Maka disebut sebagai invarian Lorentz gitu. Ya, invarian Lorentz. Ya. Nah, kemudian jadi transformasi Lorentz pun juga sifatnya ortogonal tapi relatif terhadap apa namanya metrik ini tadi. Jadi metrik Minkowski-nya ditulis sebagai g mu nu. Biasanya orang menulis sebagai eta mu nu gitu ya, tapi untuk ini kita ya disebut sebagai g mu nu. Ya kita gitu ya, ikuti aja, tidak masalah ya, tidak masalah. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa apa namanya transformasi Lorentz tadi lambda itu harus memenuhi persamaan ini ya. Jadi ortogonal dalam pengertian semacam ini bahwa apa namanya inverse matrik inverse ya. Jadi bagi lambda itu tidaknya adalah transpose-nya gitu. Jadi itu yang disebut sebagai invarian Lorentz ya, matriks inverse ini ya. Elemen inverse itu sama dengan elemen transpose. Ya, jadi mu nu ini nu mu ya. Jadi ini. Oke, jadi itu hal yang penting yang perlu kita ketahui ya. Jadi itu. Oke. Ya. Nah, kemudian kita kenal juga ya. Jadi selain vektor 4
koordinat ya, atau ya vektor 4 posisi atau koordinat yang menunjukkan titik atau event ya, event. Jadi titik di dalam ruang waktu itu kita sebut sebagai event atau peristiwa gitu ya. Jadi menunjukkan titik ruang dan sekaligus titik waktu gitu. Ya, selain itu, selain vektor 4 posisi atau vektor 4 koordinat juga nanti dikenal vektor 4 yang lain gitu ya. Sebagai contoh di sini nanti dikenal vektor 4 momentum. Jadi kemudian begini ya, suatu besaran katakanlah gitu yang memiliki 4 komponen ya. Misalnya A mu gitu ya, A dengan indeksnya di atas mu, A mu gitu. Disebut sebagai vektor 4 itu apabila A mu itu ya mengalami transformasi sebagaimana transformasi vektor posisi 4 itu. Lihat ya, jadi vektor posisi 4 itu mengalami transformasi seperti ini tadi, ya, seperti yang di atas ya, ini tadi. Ya ini ya, seperti ini. Oke. Nah, oleh karena itu ini saya pakai ini biar bisa coret-coret di situ ya. Oke, saya pakai ini ya. Jadi ini adalah transformasi yang aturan transformasi untuk vektor 4 koordinat atau posisi. Ya, ini harus dipilih ini. Ya. Oh, dari sini. Sebentar. Kok jadi itu? Ya, jadi ini adalah aturan transformasi untuk vektor. Loh, kok selalu ini ya? Ini kok nggak bisa, kok berbeda? Dulu. Kebalik. Sebentar. Biasanya bisa itu. Udah mungkin gini aja ya. Ini kok jadi seperti ini. Balik. Sebentar. Apanya yang salah? Kebalik. Nggak bisa diputar. Gimana salahnya ya? Aneh di sini ya. Ya, nggak apa. Biasanya bisa nggak perlu berubah seperti itu ya. Oke, sudah nggak usah pakai itu ya. Good. Ya itu ya. Jadi masih dengar ya suara saya? Masih Pak. Jadi ini adalah sebentar. Oke, ada yang jawab di situ ya. Jadi ini terkait dengan definisi vektor 4 ya, vektor 4. Jadi suatu besaran katakanlah A mu yang memiliki 4 komponen A0, A1, A2, A3 dikatakan atau disebut sebagai vektor 4 itu apabila aturan transformasinya mengikuti transformasi ini, transformasi vektor posisi 4 ini. Jadi bahwa A aksen mu itu akan sama dengan lambda mu nu dikalikan dengan A nu itu. Oke, jelas ya. Sehingga kemudian nanti kita bisa menentukan kalau ada besaran meskipun tersusun atas 4 komponen, tetapi kalau tidak mengikuti aturan semacam ini ya itu bukan vektor 4 gitu. Ya, jadi itu ya ketentuan vektor 4 atau bukan itu didasarkan pada transformasi ini.
Nah, sebenarnya di dalam konteks ya ruang 3 dimensi juga bisa seperti itu, hanya mungkin bukan transformasi Lorentz ya yang digunakan untuk menentukan, tetapi transformasi rotasi, matrik rotasi biasa itu, ya. Oke, good. Nah, kemudian jadi intinya seperti itu nanti ya, intinya seperti itu. Sehingga kemudian dalam hal ini misalnya ya, sebagai contoh, Anda bisa menunjukkan dengan mudah ya, dengan mudah menunjukkan. Nah, sebelum itu kita sepakati dulu bahwa tau ya itu adalah proper time. Ya, ini yang diukur dari kerangka acuan diamnya partikel itu. Jadi proper time itu terkait dengan waktu, dengan partikel ya. Jadi atau kerangka acuan. Jadi proper time dari suatu objek ya, partikel misalnya itu didefinisikan seperti ini tadi. Jadi waktu yang diukur dari kerangka acuan itu, yang diamnya partikel yang kita bicarakan itu. Ya, jadi kalau ada partikel bergerak dan kita bicara momentum 4 ya. Momentum ada bagi-bagi atau nanti awalnya sebenarnya kecepatan 4 dulu ya. Kecepatan 4 dari partikel itu. Maka kemudian nanti kita hitung ini turun posisi 4 ya terhadap proper time dibagi 4. Jadi ini vektor 4-nya. Tau itu sifatnya invarian. Nah, jadi proper time untuk sebuah partikel itu invarian. Ya, artinya bahwa itu nilainya sama untuk kerangka acuan manapun gitu. Ya, sehingga kemudian Anda bisa menunjukkan dengan mudah bahwa vektor ini kecepatan ini betul-betul merupakan vektor 4 itu dalam pengertian yang sudah saya sampaikan tadi. Mu per d tau itu akan sama dengan ini. Jadi tinggal menurunkannya tadi. Jadi kalau kita lihat ya mu per d tau itu akan sama dengan biasanya orang menulisnya sebagai u ya, vektor 4 kecepatan itu u aksen mu itu sama dengan ya lambda mu nu ya, lalu dikalikan dengan dx nu per d gitu. Dengan demikian maka u nu gitu ya, aksen dengan nu dikalikan dengan u nu ya. Dengan demikian maka vektor 4 kecepatan itu juga merupakan vektor 4 dalam pengertian yang saya sampaikan tadi ya, vektor 4 ya. Nah, demikian juga besaran ini P mu yang didefinisikan dengan mengalihkan vektor 4 kecepatan dengan m itu massa. Ini juga invariansi Lorentz ya. Jadi massa itu dalam hal ini kita tidak akan bicara massa dia massa bergerak. Jadi massa itu ya massa gitu. Jadi artinya bahwa seperti proper time tadi ya. Jadi massa yang diukur di kerangka acuan diam gitu tadi. Jadi itu yang kita akan sebut sebagai massa itu. Jadi nanti nggak ada konsep massa bergerak gitu, nggak ada. Jadi itu ya. Sehingga m itu massa partikel diukur dari kerangka diamnya ya akan sama gitu ya. Sehingga kemudian kalau jadi m itu adalah invarian atau skalar. Jadi nanti skalar pun juga harus ada definisinya. Jadi skalar itu adalah besaran yang nilainya di mana itu di grafik sama. Saya bicarakan mulai dari skalar 4 ya. Jadi skalar 4 adalah besaran yang invarian terhadap transformasi Lorentz. Maka m massa ya partikel kemudian proper time dari partikel itu adalah skalar 4 gitu. Karena diukur dari kerangka acuan manapun itu akan sama atau nilainya ya maaf bukan diukur, nilainya dari kerangka acuan manapun itu sama tidak berubah ya karena itu ya. Nah, kemudian oleh karena itu kalau kita ingat ya di dalam dulu bahwa suatu vektor dikalikan dengan skalar hasilnya adalah vektor gitu. Maka kemudian perkalian ini bisa ditunjukkan dengan mudah bahwa ini P mu itu juga merupakan vektor 4 gitu. Ya, vektor 4 momentum atau disingkat sebagai momentum 4 gitu. Ya. Oke, jadi cukup jelas ya saya rasa bahwa yang disebut sebagai 4 itu adalah sesuatu yang
mengikuti aturan transformasi sebagaimana apa namanya posisi tadi, ya, posisi 4 tadi X mu tadi ya. Ya dengan mudah ya saya rasa bisa ditunjuk P mu itu adalah vektor 4 ya. Oke, nah kemudian kalau Anda hitung secara konkret gitu maka P mu itu bisa dinilai seperti ini. Jadi X mu, X0, dx0 per d tau nanti bisa dihitung ya. Jadi hasilnya akan sama dengan E per C. Kemudian dikali M ya, sama dengan E per C. Dengan E adalah energi total ya. Jadi apa namanya gamma MC kuadrat gitu ya, gamma MC kuadrat gitu. Ya, kemudian dikalikan dengan ini ya apa namanya dx mu, dx0 per d tau gitu. Padahal x0 itu sama dengan ct gitu ya, x0 sama dengan ct. Sehingga dx0 per ya d tau. Jadi dt per d tau itu sama dengan gamma ya, sama dengan gamma dengan m massa itu ya. Jadi itu sama dengan E per C betul ya. Kemudian ini dx mu per d tau ya itu akan sama dengan P ya gitu. Jadi oleh karena itu momentum 4 itu bisa ditulis sebagai E per C, P semacam ini. Oke, gitu ya. Good. Nah, kemudian panjang dari apa namanya vektor 4 kuadrat panjang dari vektor 4 momentum itu tidak lain adalah m kuadrat c kuadrat ini. Ya. Good. Nah, kemudian tentang apa namanya turuntif ya. Jadi kemudian orang bisa saya rasa tidak sulit ya mengkonstruksi parsial mu itu yang kita definisikan sebagai parsial x. Ya, tentu tinggal x0, x1, x2, x3 hasilnya seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Seperti C parsial dt, parsial t, nabla. Ini adalah apa namanya itu ya. Ingat ya di sini parsial mu dengan indeks di bawah ya, karena apa? Di sini x mu itu indeksnya di atas. Nah, tentu nanti akan juga apa namanya ini jadi x mu dengan indeks di atas. Ya, ini tentu merupakan perkalian antara tensor metrik tadi g mu nu tadi yang dengan indeks yang di atas dengan ini tadi. Hasilnya ini gitu. Tentu harus ada tanda minus di sini karena kita mengambil konvensi apa namanya sebagai tensor metrik Minkowski adalah 1 min 1 min 1 min 1 sehingga kemudian kita dapatkan ini. Ya, sehingga kemudian orang bisa tunjukkan dengan mudah bahwa yang bagian ini ya x mu tertransformasi seperti ini itu hati-hati ya, karena hati-hati ini apa namanya kovektor ya, jadi ini kovektor istilahnya. Sementara ini vektor 4 gitu. Jadi indeks di atas itu adalah vektor 4 kontravarian, indeks yang di bawah itu kovektor. Sehingga kalau kovektor akan memiliki transformasi yang berbeda. Ingat ya di sini ya. Jadi ini lambda minus ya, inverse-nya itu. Jadi itu yang penting ya. Jadi apa namanya sehingga kemudian kita harus hati-hati di sini ya. Jadi apa tidak lagi bukan apa namanya lambda sendiri tapi lambda minus karena ini adalah apa vektor kovektor ya. Jadi indeks yang di bawah itu kovektor 4 ya, kovektor 4 itu. Oke, jadi itu harus ada kehati-hatian ya di dalam hal ini. Nah, kemudian hasil perkalian ini jadi antara parsial mu dengan parsial nu ya itu nanti akan merupakan suatu invarian gitu ya, invarian yang orang menyebutnya sebagai D'Alembert-ian ya. Jadi apa Laplacian di ruang dimensi 4 Minkowskian itu disebut sebagai D'Alembert-ian ya. Oke. Nah, ini kemudian orang biasanya juga menggunakan aturan atau kesepakatan ya, bukan aturan tapi kesepakatan tentang satuan di set bahwa C, H bar dan ya kita tahu semua nilai ini ya. Jadi C itu dalam satuan SI kita tahu semua nilai C, H bar dan apa namanya elektron volt itu sekian. Nah, kemudian apa namanya nanti kita akan apa set ya, jadi satuannya C, H bar dan itu jadi satu itu. Jadi C, H bar itu sama dengan 1. Jika nanti ada
sesuatu yang agak sedikit harus berubah gitu ya. Ini cara-cara bagaimana menentukan tadi gitu ya, nanti kan bisa kita bicarakan lebih lanjut kalau diperlukan ya. Oke, sekarang kita menginjak ke persamaan Klein-Gordon gitu ya. Nah, orang berangkat dari ini ya, ungkapan perkalian ini, sehingga kemudian seperti tadi ya, jadi orang kemudian mengungkapkan yang merumuskan, jadi karena ini varian ya, jadi ungkapan energi totalnya kan semacam ini, bahwa E kuadrat itu sama dengan P kuadrat M, harusnya ini MC kuadrat ya, tapi karena C-nya sudah kita set sama dengan 1 gitu ya, maka C-nya tidak perlu dituliskan di sini ya, sehingga kemudian kita dapatkan E kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah dengan M kuadrat. Oke. Nah, kemudian seperti yang sudah kita mensubstitusikan E itu diganti dengan minus I dikalikan parsial T. Ingat habar ya, habar sama dengan 1, karena memang kita bersepakat dengan menggunakan persatuan itu ya. Kemudian P kita ganti dengan minus I nabla gitu. Nah, dari situ kemudian kita dapatkan ungkapan ini. Kita tinjau ketika partikel tidak terpengaruh oleh medan potensial apapun ya, kita set bahwa P itu sama dengan 0, maka kemudian kita dapatkan ungkapan ini. Jadi minus parsial kuadrat parsial T kuadrat ditambah nabla kuadrat C V, yaitu sama dengan M kuadrat V. Ya. Good, kita dapatkan ungkapan seperti ini ya. Oke, ini adalah persamaan Klein-Gordon. Nah, oleh karena itu dengan ungkapan ini kan orang bisa kemudian mengubahnya jadi seperti ini ya, nabla kuadrat ya ditambah dengan M ya, ini jadi M-nya bisa ke sana. Ini kan minus ya, ini minus parsial kuadrat. Dengan parsial kuadrat itu adalah orang sering juga menulisnya sebagai kotak ya kuadrat gitu. Jadi atau kotak saja, kotak ditambah dengan M kuadrat V sama dengan 0. Tapi di sini pakai parsial kuadrat. Maksudnya ini tadi ya, ini sesuatu ya, atau ini ya ditulis seperti ini atau ini. Ya itu banyak sekali ungkapan-ungkapan seperti itu. Nah, ini yang disebut sebagai persamaan Klein-Gordon. Nah, sepertinya tidak ada persoalan ya. Sebenarnya tidak ada persoalan terkait dengan persamaan Klein-Gordon ini. Nah, kemudian kita bisa misalnya mengusulkan suatu solusi bidang ya sebagai berupa gelombang bidang. Jadi misalnya diasumsikan ansat seperti ini ya, V sama dengan P, X itu sama dengan N, konstanta normalisasi ya, kemudian dikalikan E pangkat minus I ET minus P dot X. Nah, tentu saja orang kemudian bisa menunjukkan ya, ini sebenarnya adalah kalau dibagi C dikalikan C, jadi E per C ya, karena C-nya sama dengan 1 ya ET gitu aja. Nah, ini adalah perkalian dot produk antara momentum 4 dengan posisi 4 gitu. Ya, orang bisa menulisnya sebagai N E pangkat minus I dikalikan X mu, gitu adalah dia X mu atau P mu dikalikan X mu gitu. Ya, ini bisa ditulis seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian persamaan relativistik ini dimaksudkan untuk partikel berspin 0 gitu ya, berspin 0. Sehingga kemudian komponen spinnya ya hanya 1 ya. Jadi ruang spinnya hanya 1 berdimensi 1 gitu ya. Sehingga kemudian tidak perlu ada matrik ya di sini gitu. Jadi ini hanya berupa medan skalar gitu ya, medan skalar. Oke. Nah, kemudian apakah persamaan Klein-Gordon itu invarian terhadap transformasi gitu dengan melihat ungkapan seperti ini gitu? Ya, tentu tergantung pada ungkapan V-nya itu. Tapi kalau V itu diasumsikan sebagai invarian Lorentz, ya maka persamaan Klein-Gordon itu invarian, ya artinya sama di semua kerangka acuan itu. Nah, kita lihat di sini, ya. Jadi kita lihat ya. Jadi kalau tentu akan kita tuliskan seperti ini ya. Jadi kalau di dalam kerangka acuan S aksen misalnya, maka tentu turunan tadi parsial X aksen mu itu jadi seperti ini ya. Tuh.
kemudian M-nya tetap sama karena kita ingat massa itu adalah invarian Lorentz itu. Kemudian ini adalah ungkapan di kerangka acuan yang S aksen gitu, S aksen ya, kita sebut V aksen, X aksen. Nah, kemudian tentu ini ungkapan suku pertama ini di dalam kurung itu akan sama dengan ini karena ini invarian. Jadi bisa diganti dengan transformasi Lorentz dan sebagainya tadi ya, itu akan hasilnya sama ini. M-nya juga akan sama. Kemudian X aksen tentu akan sama dengan lambda X jelas. Jadi pertanyaannya sekarang apa nilai ini gitu? V aksen lambda X itu sama dengan 0. V aksen lambda X itu. Nanti kalau V aksen lambda X itu sama dengan V X gitu, maka itu kita nyatakan bahwa persamaan Klein-Gordon itu bebas atau invarian ya terhadap transformasi Lorentz gitu. Nah, maka kemudian kita andaikan bahwa V aksen ya, yang penting kan kemudian V aksen itu seperti apa gitu. Jadi V aksen itu misalkan sama dengan S dikalikan Vx gitu. Jadi V aksen, X aksen itu sama dengan S dikalikan Vx. Nah, kemudian diasumsikan ya, jadi S itu real, ya karena lambda itu juga real, gitu ya. Kemudian S mutlak ya dikuadratkan itu sama dengan 1. Ya karena transformasi Lorentz itu melestarikan norm atau panjang vektor gitu. Nah kemudian jadi dalam hal ini kemudian karena transformasi Lorentz itu kontinu gitu ya, maka kemudian S itu harus sama dengan identitas. Ya. Nah kemudian dari situ kemudian kalau S itu sama dengan identitas, maka kita akan dapatkan V aksen X aksen sama dengan Vx gitu. Nah itu yang kemudian mengakibatkan bahwa kita akan mendapatkan ungkapan bahwa transformasi persamaan Klein-Gordon itu ini varian terhadap transformasi Lorentz gitu. Nah, tapi bagaimana dengan ya tadi kan kita bicara transformasi Lorentz ya. Lalu orang bisa juga dengan istilahnya parity inversion, jadi inversi paritas. Jadi pencerminan terhadap ini. Jadi X menjadi X aksen gitu, minus X ya. Jadi X menjadi minus X, karena T-nya tetap itu. Maka kemudian S itu akan berubah gitu. Jadi S-nya akan bisa 1 atau min 1 gitu. Ya. Jadi kalau S sama dengan 1 itu berarti skalar seperti tadi. Ya, tapi kalau S-nya itu min 1, maka V itu menjadi pseudo skalar. Ya. Oke. Jadi mungkin ini sepertinya juga sudah pernah kita bicarakan ya, bagaimana orang menyebutnya sebagai pseudo skalar itu, ya, terutama kalau terkait dengan operasi pencerminan ya. Oke. Nah, kemudian karena nilai modulus V itu invarian, ini hanya karena tanda minus tadi ya, tanda minus. Jadi baik terkait dengan skalar maupun pseudo skalar maupun tadi terkait dengan transformasi Lorentz gitu ya, maka kemudian modulus V itu invarian, maka kemudian V kuadrat juga tidak berubah terhadap transformasi Lorentz. Jadi transformasi sifat kalau kemudian itu dipandang nanti dikaitkan dengan probabilitas ya, rapat peluang ya tadi ya, rapat peluang, maka kemudian dalam hal ini rapat peluangnya juga tidak berubah gitu. Ya, jadi probabilitas tidak berubah terkait dengan kerangka acuan gitu. Nah, persoalannya di sini ya. Jadi dari kajian transformasi Lorentz itu ya, pertama yang diambil kesimpulannya adalah bahwa rapat peluang dinyatakan tidak berubah terhadap transformasi Lorentz. Rapat peluang tidak bergantung pada kerangka acuan. Tetapi ingat di sini ya, seandainya memang betul bahwa modulus V dikuadratkan itu adalah rapat peluang, maka ingat, jadi kalau kita pindah kerangka acuan, misalnya akan terjadi kontraksi volume. Jadi volume itu akan mengalami
kontraksi ya, pengecilan gitu. Jadi terlihat lebih kecil ya di kerangka acuan S aksen itu daripada di S gitu. Nah, padahal kemudian probabilitas itu sama dengan perkalian antara, mudahnya ngomong itu rapat peluang dengan volume gitu. Ya. Oleh karena itu agar P peluang itu invarian, maka kemudian kita butuhkan bahwa rho aksen itu sama dengan gamma rho. Jadi bahwa rho aksen rapat peluang ya itu tidak invarian ya. Jadi rapat peluang tidak invarian. Jelas ya, itu persoalannya ya. Jadi dari kajian transformasi Lorentz terhadap persamaan Schrödinger tadi, persamaan Klein-Gordon tadi mengharuskan bahwa ini modulus V kuadrat ya, yang nantinya kita interpretasi sebagai rapat peluang itu tidak berubah terhadap transformasi Lorentz itu. Tetapi seandainya itu tidak berubah terhadap transformasi Lorentz, dan ini kita interpretasi sebagai probabilitas, rapat peluang, maka kemudian kita berhadapan dengan persoalan ini tadi. Jadi bahwa volume itu mengalami kontraksi. Jadi volume yang suatu wilayah ya di ruang ya dilihat dari kerangka acuan yang diam ya, dan dilihat dari kerangka acuan yang bergerak gitu ya, itu akan berbeda gitu. Ya, akan berbeda. Ya, jadi di kerangka acuan yang bergerak relatif terhadap wilayah itu volume itu terlihat lebih kecil, lebih besar daripada volume yang diukur dari kerangka acuan yang diam itu. Nah, itu persoalannya ya. Sehingga kemudian rapat peluang pun juga harus berubah gitu, agar probabilitasnya tetap gitu. Kecuali kalau kemudian kita bisa membuat interpretasi ya, peluangnya yang berubah gitu, dapat peluangnya yang tetap gitu. Tapi kan itu juga aneh ya. Jadi peluang menemukan partikel di suatu wilayah ya, itu mestinya kan tidak tergantung pada kerangka acuan gitu ya, tidak bergantung pada kerangka acuan gitu. Ya memang meskipun orang mengukur wilayah itu, volume wilayah itu dari kedua kerangka acuan itu berbeda gitu, tapi peluang menemukan partikel di wilayah itu kan harusnya sama gitu ya, dilihat dari kerangka acuan manapun gitu, yang inersial tadi ya. Nah, oleh karena itu kemudian orang lebih mementingkan bagaimana agar P itu, probabilitas P itu yang invarian gitu ya. Itu biasanya seperti itu. Terus apa makna dari V kuadrat itu. Oke. Nah, samping itu juga tentu kita perlu definisikan rapat peluang rho dan rapat arus C itu juga memenuhi transformasi persamaan kontinuitas itu. Ya, persamaan kontinuitas. Ya, jadi kalau dirumuskan secara kovarian itu akan bisa ditulis seperti ini ya, partial mu J mu. Dengan J mu itu adalah rho, J. Ya, kemudian tentu partial mu ya, itu indeks di bawah tadi ya. Jadi ini partial rho itu sebagai J0 ya, rho itu sebagai J0, kemudian J1, J2, J3 itu sebagai J itu ya. Harus memenuhi persamaan ini ya, atau ini secara kovarian ya. Nah, kemudian kemungkinannya seperti ini itu. Dari persamaan Klein-Gordon maka kemudian kemungkinannya seperti ini gitu. Kemungkinan seperti ini. Jadi caranya dilakukan dengan cara yang sama yang tadi ya. Jadi dikalikan dengan V astrik ya. Ya, kemudian persamaan Klein-Gordon yang satunya lagi diambil konjugat kompleksnya, dikalikan dengan V ya, dan kemudian dikurangkan gitu ya. Sehingga kemudian kita dapatkan persamaan yang seperti ini. Ya, seperti ini ya, sehingga kemudian kita dapatkan ya, agar ini dipenuhi, persamaan kontinuitas ini dipenuhi, maka harus berlaku seperti ini gitu, rho itu sama dengan ini, J sama dengan ini.
Ya, ini ungkapan rapat arus peluang seperti yang diperoleh sebelumnya di dalam persamaan Schrödinger, ya. Tapi ini persoalannya. Jadi kalau rho-nya bentuknya semacam ini, ya sehingga kemudian tentu saja ini bisa dituliskan dalam bentuk vektor 4, ya, rapat arus vektor 4 peluang gitu ya. Ini seperti ini. Ya, ya nampak indah sekali ya. Tapi persoalannya adalah ini. Jadi rho yang bentuknya semacam ini tidak positif definite gitu. Artinya bahwa dimungkinkan bahwa rho itu memiliki nilai negatif gitu. Ya, dimungkinkan bahwa rho itu memiliki nilai negatif itu. Nah, itu tentu akan mengganggu ya makna rho itu sebagai rapat peluang gitu ya. Itu persoalan yang muncul gitu. Ya, itu persoalan yang muncul. Tapi sebenarnya ungkapannya jadi sangat indah gitu ya, partial mu J mu gitu. Dan kemudian J mu-nya bisa diungkapkan dengan juga cukup indah gitu. Tapi persoalannya adalah bagaimana memberikan tafsir untuk rho yang semacam ini gitu, ya, yang tidak lagi positif definite, ya. Oke, itu persoalannya gitu, ya. Nah, kemudian kita tinjau misalnya solusi tadi, ya, plane wave tadi, ya, kemudian apa saja parsial kuadrat T kuadrat V, ya, itu sama dengan ini ya, bisa dimasukkan dalam persamaan tadi. Dan yang menjadi menarik adalah ya kalau ini dimasukkan di sini, ini jadi muncul bahwa E itu sama dengan ini, akhirnya bahwa E energi itu bisa negatif gitu. Jadi energi itu bisa negatif ya, dan kalau energi bisa negatif, maka kemudian tadi yang saya katakan bahwa rapat peluang itu bisa negatif itu. Jadi rapat peluangnya negatif itu. Jadi karena rho itu sama dengan 2n kuadrat dikalikan E. Jadi kalau E itu negatif, ya maka rho itu negatif itu. Ini yang jadi persoalan tadi ya. Jadi muncul persoalan terkait dengan tafsir ya, tafsir untuk apa rho ya sebagai rapat peluang itu tadi. Ya. Nah, oleh karena itu kemudian ini yang mengakibatkan. Jadi Schrödinger itu sendiri juga sebenarnya sudah mencoba melihat kemungkinan ya perumusan persamaan Schrödinger melalui ungkapan yang relativistik itu, tapi ternyata mendapatkan persoalan di sini. Ya, kemudian dia mengabaikan ya kemungkinan itu. Sejauh ini ada pertanyaan mungkin silakan. Cukup jelas? Ya. Jelas, Pak. Oke, alhamdulillah hal gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ya. Ini interpretasi lain ya. Jadi ini salah satu interpretasi nanti yang bisa membantu kita terkait dengan solusi energi negatif itu. Ya, jadi teori medan kuantum ya beritahu kita bahwa keadaan ya dengan energi positif itu harus bergerak atau merambat ya forward in time. Jadi searah dengan waktu gitu. Atau melestarikan kausalitas itu. Nah, kemudian Feynman dan Stuckelberg gitu ya. Ya, ini orang mana saya nggak tahu. Jadi saya biasanya baca Stuckelberg ya. Itu menyarankan bagaimana cara menginterpretasi solusi dengan energi negatif tadi. Diinterpretasi sebagai keadaan yang backward in time, jadi berlawanan dengan arah waktu gitu. Jadi energi negatif itu dipahami sebagai solusi atau sebagai partikel yang bergerak sepanjang waktu ke arah negatifnya, jadi berlawanan dengan waktu itu. Jadi oleh karena itu kemudian kalau kita ungkapkan, jadi V E, P solusi tadi plane wave tadi dengan ditambahkan indeks ini E dan P, maka kemudian kalau E itu kurang dari 0 ya, E kurang dari 0, maka kemudian itu bisa dituliskan seperti ini ya. Jadi E itu diberi tanda mutlak, tapi T-nya yang dikasih tanda minus gitu. Oke. Sehingga kemudian tentu itu akan sama dengan V
mutlak E minus P, ya, minus P. Ingat ya, jadi P itu sama dengan ini, sehingga kemudian kalau apa namanya taunya itu juga berlawanan tentu saja ya, jadi akan sama ya, jadi P minus P jadi itu ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi ini adalah solusi negatif dengan energinya E yang kurang dari 0, itu ternyata akan sama dengan solusi energi positif ya yang bergerak berlawanan terhadap waktu gitu. Ini apa namanya cara memahaminya. Jadi diperhatikan ungkapan untuk solusi energi negatif. Nah, kemudian apa namanya itu sedikit dengan trik ya. Jadi ini karena ini kurang dari 0, maka ini tentu sama dengan minus nilai mutlak E gitu ya, minus nilai mutlak E. Oke, nah kemudian apa namanya minusnya dibawa ke T gitu. Dan apa namanya ada minus P itu ya. Nah, P ini ya, sehingga kemudian apa namanya ini dituliskan P sama ini itu sama dengan minus M dikalikan dx per D minus tau gitu. Sehingga apa namanya awal ya sebagai apa P minus X ya. Dan ternyata kita lihat di situ bahwa P itu akan sama dengan ini ya, sama. Sehingga kemudian sama dengan minus P ya. Jadi P ini ya P. Nah, kemudian P-nya jadi berlawanan juga gitu ya. T-nya jadi berlawanan, jadi minus P gitu ya. Oke, jadi itu cara menginterpretasi tadi. Nah, kemudian partikel yang waktu negatif, kemudian ya, jadi ini muncul interpretasi ya antipartikel. Yang menarik di sini adalah dari ungkapan matematis yang sederhana ini kemudian orang mencoba mengubah ya interpretasi atau persepsi fisiknya gitu. Ya, jadi ini sesuatu hal yang biasa ya. Jadi selalu ya. Jadi makanya saya katakan bahwa kadang matematika itu menjadi menentukan arah itu tadi gitu ya, meskipun ungkapannya sederhana tetapi itu kemudian bisa membuka hal baru gitu ya, cara melihat alam semesta itu ya. Ini contohnya, jadi kemunculnya hipotesa antipartikel itu salah satunya dengan dari persamaan ini, dari persamaan Klein-Gordon itu ya, yang jadi solusi negatif dari persamaan Klein-Gordon itu bisa dipahami sebagai antipartikel ya, yang bergerak sepanjang waktu. Antipartikel, tapi antipartikelnya sekarang bergerak sejalan dengan waktu ya, waktu itu ya. Oke. Ya. Jadi particle flowing words in time reinterpreted as antiparticles flowing forward in time. Jelas ya? Oke. Jadi antipartikel, jadi munculkan partikel yang berbeda dari solusi yang energi positif tadi gitu, ya. Itu yang penting itu, ya. Nah, kita menginterpretasi itu J mu rapat ya, jadi diubah juga interpretasi terhadap apa namanya J mu tadi, bukan lagi rapat arus peluang, tetapi kita pahami sebagai rapat arus muatan gitu ya. Jadi nanti pun ini juga apa namanya menyelesaikan persoalan tadi gitu ya. Jadi rho J0 ya dengan energi E ya itu akan ditulis seperti ini ya. Saya rasa ini bisa dihitung ya dengan cara ini tadi ya, dengan cara ini dihitung. Jadi ini parsial in 0, parsial 0 gitu ya, diganti dengan itu sehingga dapat ini. Kemudian antipartikel dengan energi E itu J0-nya sama dengan minus ini 2E.
Jadi artinya bahwa antipartikel itu harus memiliki muatan yang berlawanan ya dengan muatan yang dimiliki oleh partikelnya gitu. Kenapa? Karena tadi antipartikel itu rapat muatannya J0 yang itu tidak lain sama dengan ini tadi ya ini. Jadi ini harus positif kan? Jadi apa namanya positifnya gitu. Jadi partikel itu harus memiliki energi muatan yang berlawanan dengan antipartikel itu. Ya. Oke. Ya. Saya rasa itu jelas ya, saya rasa ya. Good. Ya. Good. Berikutnya ya yang perlu kita pahami. Kita sampai jam 5.10 ya. Iya, Pak. Ya. Nggak apa-apa ya, sore sekali nggak apa-apa ya. Oke, ini karena di rumah ya, jadi karena online saya rasa nggak masalah ya. Mau malam hari juga nggak masalah gitu. Ya, good. Sekarang kita coba bicarakan normalisasi solusi bersama Klein Gordon ya. Partikel ya, densitas partikel atau densitas muatan, ya itu memungkinkan kita untuk menormalisasi solusi persamaan Klein Gordon di suatu kotak gitu ya. Jadi tadi sudah diungkapkan bahwa rho itu sama dengan 2n kuadrat E gitu ya. Maka kemudian di dalam suatu kotak gitu, suatu kotak dengan volume V, maka jumlah partikel di dalam kotak itu ya itu tentu akan ya karena rho dipandang sebagai apa namanya rapat partikel ya, rapat partikel atau rapat, jadi bukan lagi rapat peluang ya, jadi rapat partikel ya. Maka kemudian jumlah partikel di dalam kotak itu mestinya adalah integral ini. Saya mudah ya memahami itu karena rho adalah rapat partikel atau rapat muatan ya, karena muatan total dari partikel di muatan total dalam kotak itu seperti ini. Nah ini bisa dituliskan seperti ini, integral V dimasukkan ya, rho-nya dimasukkan, dapatkan ini. Jadi 2n kuadrat E. Karena masing-masing ini kan konstanta ya, tetapan gitu, sehingga kita dapatkan bahwa jumlah partikel di dalam kotak dengan volume V itu tidak adalah 2n kuadrat EV itu. Nah kemudian jika kita menormalisasi ya ada 2E partikel untuk setiap apa namanya satuan volume, jadi kita andaikan ada 2E partikel, ada 2E buah partikel di dalam volume satu wilayah dengan volume satu satuan ya, maka kemudian apa namanya akan ada n bahwa n konstanta normalisasi tadi itu sama dengan 1 gitu ya, konstanta normalisasi sama dengan 1. Jadi kalau ini harus sama dengan apa namanya ya, jadi ini jumlah partikel ya, tiap satu satuan ini semuanya harus sama dengan 1 kan ya, sama dengan ya, jadi ada 2E partikel ya per unit volume gitu katalah gitu ya. Jadi maka kemudian V-nya dibuang sih ya, V-nya dibuang, ada 2E ya, maka kemudian N-nya harus sama dengan 1. Jelas ya saya rasa. Nah kemudian dari sini kemudian kita bisa ambil kesimpulan bahwa ungkap pilihan ini untuk memilih jadi ada 2E partikel per unit volume itu sifatnya adalah kovarian gitu ya, karena apa namanya jumlah partikel di dalam suatu kotak itu harus independen dari kerangka acuan ya, betul ya. Jadi kalau ada sebuah partikel, dua buah partikel atau n partikel di sebuah kotak itu ya, mau dilihat dari kerangka acuan manapun itu mestinya akan sama gitu. Tetapi volume apa namanya kotak itu berubah karena adanya Lorentz transformasi Lorentz itu. Oleh karena itu densitas itu juga harus berubah ya. Tetapi ya apa namanya merupakan komponen is the time component of vector J0 gitu ya.
Oke, good itu ya. Nah, kemudian selanjutnya akan kita bahas ya bagaimana persamaan Klein-Gordon itu diperoleh dari prinsip aksi terkecil gitu ya, prinsip aksi terkecil. Saya rasa semua sudah mengambil kuliah jadi matematika fisika 3 maupun mekanik matematika ya terutama matematika fisika 3 ya, yang di sana ada kalkulus variasi ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi persamaan diferensial ya, itu secara umum bisa dari aksi ya, dari suatu aksi gitu. Dan di dalam aksi itu ada konsep fungsi Lagrange ya. Tapi di sini kemudian kita sebut sebagai Lagrangian density, jadi rapat Lagrange gitu ya, rapat Lagrange ya. Oke, jadi yang disebut fungsi Lagrange itu ya L-nya ini gitu ya. Tapi nggak masalah ya, saya rasa itu hanya soal bagaimana kita menyebutnya gitu ya. Kita sebut aja densitas Lagrangan gitu boleh ya, Lagrange gitu, densitas Lagrange itu ya, L ini. Nah, bagaimana kita bisa mengkonstruksi L sedemikian rupa sehingga nanti kalau kita masukkan ke dalam prosedur kalkulus variasi, kita akan mendapatkan persamaan Klein-Gordon. Ya. Gitu ya, itu yang menarik di sini ya. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan ungkapan untuk rapat Lagrange itu sedemikian rupa sehingga nanti diperoleh persamaan Klein-Gordon. Jadi saya rasa tidak ada pertanyaan ini untuk pada partial mu v itu saya rasa juga sesuatu yang sangat cukup terjawab ya, terjawab ketika kita mengingat kembali kuliah kalkulus variasi ya. Jadi jadi sebenarnya ada juga rapat Lagrange dengan orde berikutnya ya. Jadi nanti turunannya tidak hanya turunan pertama pada partial mu ini, jadi ada turunan berikutnya gitu ya. Oke, tapi kita akan konsisten dengan teori orde 1 ya, di mana rapat Lagrange itu hanya bergantung pada V dan turunan pertamanya terhadap ruang waktu gitu ya. Oke, ini good. Ya, jadi ini terkait dengan ya nanti kalkulus variasi itu ya, kalkulus variasi itu, dan ya ini saya rasa sesuatu yang sudah saya ungkapkan di kuliah kalkulus variasi. Artinya bahwa agar kita mendapatkan nilai aksi ini minimum gitu ya, maka kemudian V itu harus memenuhi persamaan Euler. Karena mendapatkan ini saya rasa sesuatu yang tidak sulit ya, sehingga kemudian kita dapat menunjukkan ya, kalau kita bicara tadi suatu, maka dengan mudah kita dapatkan persamaan ini. Jadi 8 persamaan ini ya. Oke. Atau ini ya, bisa juga karena di sini ada maka akan diperoleh 2 persamaan ini ya. Ada 2 persamaan di situ. Ya, kemudian khusus kalau kita variasi terhadap V asterik ya. Ini kita dapatkan ungkapan ini ya. Dan tentu saja itu akan sama dengan ini tadi. Ya, jadi persamaan Gordon. Jadi persamaan Klein-Gordon diperoleh dari variasi terhadap V asterik ya. Jadi kita dapatkan ini. Ya, itu. Jadi ini sekedar pengenalan ya. Jadi memang selalu mulainya dari rapat Lagrange itu. Karena dari situ kan kita dapatkan sifat-sifat dari medan itu ya.
Oke, saya rasa sampai di sini dulu ya. Jadi nanti insya Allah minggu depan kita menginjak ya untuk membicarakan persamaan dirat. Ya, kenapa kemudian ada pertanyaan, kenapa persamaan kain Gordon untuk Medan ya dengan untuk boson yang spinnya 0 gitu. Alasannya ya karena tadi jadi Medan skalar gitu ya. Sementara nanti kalau kita bicara persamaan dirat ya solusinya harus merupakan medan bispinor gitu. Ya, maka nanti terkait dengan fermion. Oke, sampai di sini dulu ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan minggu depan ya pada jam yang sama ya. Jadi 15.30 sampai dengan 5.10 itu. Ya, nggak ada masalah ya, nggak ada persoalan. Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, ya kita akhiri dulu sampai di sini. Selamat berakhir minggu ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.